Mitra Tekno kali ini saya mengunjungi Kabupaten Bantul. Saya dan tim Tekno Tani masih setia menemani Anda menyajikan topik-topik menarik di setiap episodenya. Sebelum menemui narasumber Tekno Tani, saya akan menikmati suasana jalan protokol di Kabupaten Bersemboyan Projo Taman Sari ini. Sebelum pandemi COVID-19, setiap minggu pagi mulai dari Jalan Jenderal Sudirman hingga Simpang 4 Gose menjadi area Car Free Day atau CFD. Bagi masyarakat, CFD telah menjadi ajang silaturahmi dan rekreasi yang murah dan menyehatkan. Kegiatan tersebut berpusat di titik 0 km Kabupaten Bantul yang ditandai motif bunga dalam lingkaran di permukaan jalan. Ya, inilah 0 km Kabupaten Bantul. Sejenak berjalan kaki beberapa ratus meter ke arah selatan, saya sampai di Taman Paseban. Ruang publik hijau terbuka dengan ikon dua buah patung penari jatilan berwarna emas ini diresmikan pada 2017 lalu dan kini merupakan bagian dari penataan Kota Bantul. Setiap sore hari atau akhir pekan, Taman Paseban ramai dikunjungi masyarakat. Boleh dikata, Taman Paseban menjadi tempat bermain dan rekreasi, sekaligus pusat perekonomian baru. Perlu Mitra Tekno ketahui bahwa Taman Paseban ini berada di timur alun-alun Paseban yang di sebelah utaranya adalah kantor Bupati Bantul. Ups, sampai lupa. Tampaknya saya harus menyudahi jalan-jalan ini dan segera menemui kelompok wanita tani di Bakulan Trirenggo Bantul. Hai Mitra Tekno, apa kabar? Kembali saya Aryo Bagus menjumpai Anda dalam Tekno Tani Inspiratif, Edukatif, Aplikatif. Episode kali ini kita akan membahas dan menyajikan topik tentang ragam olahan berbasis kelor. Mendengar nama kelor tentu saja Anda sudah tidak asing lagi. Ya, menurut catatan, kelor merupakan tanaman yang berasal dari daerah tropis dan subtropis di kawasan Asia Selatan. Di Indonesia, umumnya tanaman ini digunakan dan diolah sebagai obat dan pangan. Baik Mitra Tekno, segera saya meluncur ke rumah produksi kelompok wanita tani Ngudi Rejeki yang ada di Bakulan Trirenggo untuk berbincang mengenai ragam olahan berbasis kelor. Untuk itu tetap ikuti saya di Tekno Tani Inspiratif, Edukatif, Aplikatif. Kelor merupakan tanaman yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya. Bernama ilmiah Moringa oleifera, kelor semula dipandang sebelah mata. Tanaman berdaun sebesar ujung jari berbentuk bulat ini dahulu dimanfaatkan masyarakat sebagai tanaman penahan longsor, penghijauan, dan konservasi tanah. Sedangkan daunnya disayur bahkan untuk pakan ternak. Namun seiring gencarnya penelitian tentang kelor, menjadikan tanaman ini dilirik masyarakat untuk diolah menjadi berbagai macam produk pangan. Sebab selain memiliki rasa yang khas, kelor memiliki nilai fungsional untuk kesehatan. Kelompok Wanita Tani atau KWT Ngudi Rejeki merupakan salah satu pelopor pengolah kelor menjadi berbagai produk pangan. Kelompok yang didirikan 5 Mei 2007 ini mengawali produksi olahan kelornya pada 2016 berupa daun kelor kering mirip teh dan serbuk kelor sangrai seperti kopi. Namun seiring berjalannya waktu, pangan olahannya menjadi semakin inovatif seperti wedang celup, moringa instan, kerupuk kelor, peyek kelor, tepung kelor, mie kelor, kapsul kelor, dan masih banyak lagi yang lainnya. Pangan olahan berbasis kelor telah mengantarkan KWT Ngudi Rejeki meraih berbagai prestasi. Prestasi KWT Ngudi Rejeki itu waktu APN itu lomba olahan pangan lokal itu dapat juara 1 di tingkat kabupaten itu pada tahun 2015. Kemudian kita maju ke provinsi baru dapat ranking 2. Kemudian juga sama itu tahun 2018 kita ulangi lagi, kita dapat juara 1 di kabupaten, tetapi yang di provinsi belum berhasil.
kita. Dan harapan kami untuk KWT Ngudi Rezeki tidak hanya untuk olahan pangan lokal, ke depannya kita bisa dapat bantuan dari KRPL, kemudian juga lumbung pangan. Berhubung kami akan meningkatkan untuk ketahanan pangan di Indonesia. Selain pangan olahan berbasis kelor yang kini fokus ditekuni oleh Siti Haida Hutagaol dengan nama usaha Kelorida, anggota KWT Ngudi Rezeki lainnya juga inovatif mengembangkan pangan olahan secara mandiri sesuai keinginan dan kemampuan masing-masing. Seperti ceriping pisang manis dan gurih, jahe bubuk, aneka kue basah, pepes tahu, botok dan melandingan, puli kendar baik matang maupun mentah, serta masih banyak lagi yang lainnya. Mitra Tekno, bersama saya saat ini sudah ada Ibu Siti Haida Hutagaol yang merupakan sekretaris dari KWT Ngudi Rezeki dan juga pemilik UMKM Kelorida. Bu Haida, bisa diceritakan mungkin apa yang membuat Bu Haida ini masih setia begitu dengan produk olahan berbasis kelor ini? Ya pasti masih setia lah Mas. Kenapa? Kalau kita tetap setia dengan produk kita, pasti itu ada imbas positifnya ke kita. Jadi walaupun masa begini, masa sulit, masa pandemi ini, tetap setia aja. Tetap setia begitu ya. Lalu inovasinya apa saja Bu selama ini? Inovasinya itu, sebenarnya inovasi itu berawal dari konsumen. Jadi pertama itu, Kelorida itu cuma 4 produk pertamanya. Cuman coklat, tubruk, terus ada kopi kelor, dan satu lagi celup. Itu aja. Tapi dengan berkembangnya usaha kita itu, konsumen tuh mulai masukin, kasih masukan, kok nggak ada kapsulnya. Kita mulai. Jadi kita besar itu karena konsumen, bukan karena kita. Oke, dari semua produk yang sudah disebutkan tadi, yang jadi produk unggulan apa Bu? Coklat. Coklat ya? Coklat. Itu yang banyak digemari oleh masyarakat. Oke, lalu kalau untuk sistem pemasarannya sendiri seperti apa Bu? Pemasaran sendiri itu sebenarnya kalau kelor ini sangat-sangat sulit. Kenapa? Karena masih banyak orang lebih negatif tentang kelor, ya, dihubungi dengan magic dan segala macamnya. Jadi itu membuat kita mesti inovatif, kreatif. Jadi karena sekarang ini pasarnya itu sudah sangat, yang paling terbaik itu adalah sudah ada di Bandar Udara Nia, Yogyakarta International Airport, itu sudah ada. Dan itu favoritnya di sana itu malah mie kelornya. Dan sudah ada di Jogja, di Jogja Mart itu, Jogja Tugu, dan sudah banyak lah ya. Tetapi yang paling sulit itu adalah kalau kita yang di online. Itu masih sulit karena kita ini banyak kan tidak gemar membaca. Jadi kadang karena ini adalah produknya kayak herbal, anak muda kan susah. Mau gitu, mau ingin tahu gitu loh. Oke, berarti mungkin saat ini masih butuh pengenalan lebih lanjut begitu ya, hingga akhirnya bisa sampai ke pasar anak muda atau milenial. Iya. Gitu. Kalau menembus pasar anak muda tadi itu dengan coklat kelor. Dengan coklat ya. Dengan coklat. Jadi dari mulai anak kecil sampai orang dewasa sama anak-anak muda, mahasiswi itu pasti akan memilih itu gitu loh. Oke, Bu Haida, berbicara tentang kontinuitas dalam sebuah bisnis kan pasti ada keberlanjutan begitu ya. Lalu di tengah pandemi berbicara tentang bahan baku, kemudian juga kelangkaan bahan baku, apa antisipasi yang sudah dilakukan atau mungkin akan dilakukan? Kalau kontinu itu terus, walaupun masa pandemi kita tetap produksi. Karena kenapa? Kita paling menjaga konsumen kita. Jangan tiba-tiba datang membeli produknya nggak ada. Kasian banget gitu loh. Karena dia sudah merasa tertolong. Kalau di Afrika bilang daun dewa ya, tertolong untuk tubuhnya, nutrisinya yang sangat luar biasa. Dan untuk masa pandemi ini tetap kita produksi. Dan karena tanaman ini tanaman herbal sih sebenarnya, organik dan gampang tumbuhnya. Cuma dibikin di pinggir-pinggir pekarangan aja sudah tumbuh. Jadi ini sebenarnya mesti kontinu lah. Dan kita tadi takut konsumen kita tuh merasa kayak mana ya, kok mau dicari nggak ada gitu. Jadi kita mesti kontinu apapun situasinya. Cuman mungkin kalau dulu kita mungkin produksi sehari 100, mungkin sekarang ini mungkin kita produksi cuma 10 per item gitu. Oke, kalau untuk antisipasi kelangkaan bahan baku sendiri? Kalau sampai saat ini bahan baku belum ya? Puji Tuhan belum, Belum, sangat kaya.
banyak banget gitu loh. Jadi karena kita pengepul di sini, jadi bukan sekedar KWT aja bisa mengantar di sini. Masyarakat keliling ini pun kalau mau ngantar kelor, bahan bakunya kita terima. Baik Bu Haida, nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangannya, dan Mitra Tekno, Anda dapat menyaksikan tayangan berikut ini yang berkaitan dengan cara membuat coklat kelor. Coklat merupakan produk pangan paling disuka oleh siapa saja, mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa, semua menyukainya. Untuk membuat coklat kelor sangat mudah. Bahan bakunya adalah 1 kg coklat putih batangan dan 100 gram kelor serbuk yang telah disangrai. Sedangkan peralatannya terdiri dari kompor, wajan untuk merebus air, panci untuk mewadahi coklat yang dilelehkan, plastik cetakan coklat, alat untuk mengukur berat atau timbangan, dan pisau untuk memotong coklat batangan. Caranya rebus air menggunakan wajan dan letakkan panci di atasnya. Biarkan panci mengapung di air yang sedang dipanaskan. Setelah air mendidih, tuangkan coklat putih batangan yang telah dipotong-potong terlebih dahulu di panci yang memanas. Lakukan pembalikan posisi agar coklat putih batangan cepat meleleh. Setelah coklat meleleh, tambahkan kelor serbuk sedikit demi sedikit sambil terus diaduk hingga bercampur rata. Jika tidak bercampur rata, akan berakibat rasa menjadi pahit. Setelah coklat dan kelor bercampur merata, selanjutnya dicetak menggunakan plastik cetakan coklat. Lakukan pencetakan di atas alat pengukur berat atau timbangan agar mudah mengetahui bobot yang dituangkan di setiap cetakan. Untuk pendinginan coklat kelor, cukup diangin-anginkan hingga benar-benar kering. Setelah kering, coklat kelor disimpan di dalam lemari pendingin agar membeku. Proses ini berlangsung lebih kurang 3-4 jam lamanya. Setelah membeku, coklat kelor dapat segera dikemas. Pengemasan sebaiknya menggunakan lembaran aluminium foil agar terbungkus rapat dan higienis. Sedangkan pembungkus luarnya menggunakan kertas berlabel. Tara, coklat kelor sudah selesai dibuat dan siap dikonsumsi. Untuk penyimpanan dapat dilakukan di dalam lemari pendingin. Coklat kelor ini layak dikonsumsi hingga 3 bulan ke depan dari tanggal pembuatan. Tekno Tani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Mitra Tekno, kali ini saya masih bersama dengan Ibu Haida yang merupakan pemilik UMKM Kelorida. Kita di segmen kali ini akan lebih membahas tentang produk olahan berbasis kelor. Tadi disebutkan bahwa kelor ini bisa diolah menjadi pangan fungsional. Tapi Ibu ini memproduksi produk-produk kecantikan. Boleh disebutkan dan diceritakan, Ibu? Produk kecantikan itu masker. Ya, masker itu bukan masker yang untuk di sini loh. Masker untuk di Untuk wajah. wajah. Dan itu yang masker itu juga bisa untuk luluran. Jadi sebelum saya pasarkan juga saya praktek ke diri saya sendiri. Jadi benar nggak gitu? Ya salah satunya paling nggak ada jerawat di wajah. Dan paling nggak kulit kita bisa bersih. Jadi itu yang paling utama. Kita memang mencoba. Jangan sampai konsumen mencoba, toto yang putih makin hitam, yang hitam makin putih. Maunya bener yang hitam makin putih, tapi sebaiknya makin bersih lah gitu. Lalu berkaitan dengan perizinan, karena berbicara tentang produk itu kan pasti akan ada perizinannya. Kemudian kalau untuk produk kecantikan yang Ibu produksi sendiri seperti apa perizinannya? Perizinan sekarang ini kan karena masa pandemi ini sangat sulit ya. Jadi tapi luar biasa dari pihak dinas itu membuat kita bisa ngurus halal, PIRT, dan satu lagi BPOM itu secara virtual. Jadi kalau PIRT sudah ada, yang kita belum ada tuh halal sama BPOM-nya. Dan BPOM ini sekarang sudah terdaftar, cuma belum aja gitu. Karena sekarang kan tidak bisa langsung bertemu ya, tapi secara virtual itu sudah.
Oke, artinya kendala-kendalanya ini disebabkan oleh beberapa hal yang berkaitan dengan pandemi begitu Iya, ya. iya. Karena tidak bisa bertemu langsung Iya. dan mendaftarkannya juga secara virtual. Lalu kegiatan atau mungkin event apa yang sudah pernah diikuti atau nanti rencananya akan diikuti gitu untuk mendongkrak usaha produk-produk berbahan atau berbasis kelor ini sendiri, Bu Haida? Wah, saya sangat sangat bersyukur banget dengan brand Kelor ini. Kenapa dibikin Kelorida itu diambil dari Kelor dan nama saya Haida, jadi Kelorida di 2016 1 Agustus 2016 ini ada. Dan di 2017 saya sudah ikut PRJ. Oh, PRJ adalah Pekan Raya Jakarta. Oke. Yang dimana UMKM pingin ke sana, tetapi saya baru 1 tahun punya produk itu sudah diikutsertakan oleh dinas perdagangan khususnya, itu mengajak saya itu pun kaget, loh ini kok saya diajak, dan itu hampir di saat-saat terakhir, karena berapa kali undangan itu tidak sampai ke saya. Dan mereka tanya, ini Kelorida ini siapa sih? Kok nggak datang rapat? Akhirnya, karena baru juga waktu baru itu juga, ya. saya nggak pikir, nggak mungkin lah saya gitu loh. Akhirnya pas di saat-saat terakhir, tinggal sekali lagi rapat, saya datang. Akhirnya itu saya bisa dan membawa, dan itu sangat luar biasa di sana animonya masyarakat. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan bahkan sampai sekarang begitu ya. 1 tahun baru berdiri, kemudian diajak ke event yang atau exhibition yang memang dari dinas luas perdagangan begitu ya. ditanggung, kita tinggal bawa produk. Wah, itu luar biasa banget. Oke, lalu berbicara tentang kita harapannya pandemi ini segera berakhir, Bu Haida gitu ya. Tidak hanya dari sektor perekonomian, pariwisata, bahkan juga bisnis, usaha, semuanya berharap bahwa pandemi ini segera berakhir. Namun jika berbicara tentang bisnis berbasis kalori ini, sejauh mana optimisme Bu Haida? Sesuai dengan saya sering, tagline saya yang mengatakan gini, dunia tidak selebar daun kelor. Kita bermimpi dulu loh. Mimpi itu bagaimana kita wujudkan. Dunia tidak selebar daun kelor. Dengan kelor, impian saya Kelorida itu mendunia. Jadi jangan lihat semua sulit lah, semua sulit. Apalagi imbasnya yang gede itu malah lebih sulit masa pandemi ini. Tapi bagaimana sampai saat ini Kelorida itu bisa bertahan, itu sudah satu harapan yang luar biasa bahwa itu bisa lebih ke depannya lebih berkembang. Oke. Pasti. Oke. Jadi mesti ada harapan lah. Baik, Bu Haida, ini ada satu bisa dikatakan oleh-oleh mungkin ya, juga kenang-kenangan dari Teknotani. Seperti biasa ada sertifikat, ini menandakan bahwa Bu Haida sebagai narasumber inspiratif ini sudah bersama saya di Teknotani dan juga memberikan inspirasi kepada mitra Tekno sekalian. Silakan diterima. Oke, terima kasih Mas Asyo. Baik, dan mitra Tekno, setelah ini saya akan berbincang dengan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian di Kapanewon, Bantul. Tetap di Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Ya, mitra Tekno, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Fibrika Hanantatur Saptarini yang merupakan Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon, Bantul. Bu Fibri, bisa dijelaskan seberapa besar potensi kelor dan juga pengolahannya kalau di Kapanewon Bantul sendiri? Oke, baik. Kalau di Kapanewon Bantul itu memang sangat potensial ya untuk budidaya tanaman kelor beserta olahannya. Kebetulan kami di KWT Ngudi Rejeki ini ada olahan kelor ya, pusat olahan kelor dengan berbagai macam produknya ya. Jadi kalau untuk budidaya itu sudah banyak masyarakat di Kapanewon Bantul ini yang menanam tanaman kelor baik di pekarangan rumah langsung ke tanah atau dengan polybag atau tablampot seperti itu. Kemudian kita kumpulkan untuk menjadi olahan di sini sentra untuk olahan kelor ya, berbagai olahan kelor itu. Baik, lalu kalau berbicara tentang kemampuan dan juga keterampilan para ibu-ibu KWT ini dalam mengolah kelor seperti apa, Bu Fibri? Mereka selalu berinovasi ya, dalam olahan kelor ini, bisa melalui pelatihan. Ilmu yang mereka dapat itu biasanya dari pelatihan-pelatihan atau dengan memang inovasi sendiri ya, atau istilahnya mereka belajar dari teman-teman yang lain gitu, atau dari KWT lain seperti itu. Oke, lalu berbicara tentang produk olahan kelor sendiri,
kita berbicara tentang masa depan begitu ya. Sejauh mana sih sebetulnya produk olahan kelor ini bisa diekspor begitu, Bu Fibri? Ya, sebenarnya produk olahan kelor ini sangat potensial untuk diekspor ya. Cuman mereka kadang belum berpikir sampai ke situ ya. Mohon maaf, memang belum sampai berpikir untuk ke ekspor karena untuk untuk dalam negeri saja, untuk konsumsi dalam negeri saja kadang masih kurang ya. Tetapi kita memang selalu memberikan penyuluhan, memberikan motivasi kepada kelompok ya, kepada KWT untuk selalu berpikir jauh ke depan untuk marketingnya ya, baik itu inovasi produknya maupun untuk marketingnya, pemasarannya seperti itu. Baik, lalu jika berbicara tentang bagaimana meningkatkan kemampuan kepemimpinan, kemudian manajerial dan juga jika dari segi usaha, itu apa saja sih yang sudah dilakukan mungkin Bu Fibri? Kalau kami dari Dinas maupun dari Balai Penyuluhan Pertanian Kapanewon Bantul ya, itu selalu memberikan motivasi, kemudian bimbingan penyuluhan ya, baik itu secara teknis maupun non teknis maupun secara kelembagaannya ya, seperti itu. Kemudian kalau pelatihan itu bisa dari dinas provinsi atau kabupaten atau dari BPSDMP provinsi. Oke, lalu lagi-lagi berbicara tentang pangan berbahan kelor ini, nantinya jika menjadi pangan berbahan kelor yang fungsional, kemudian juga bisa selalu diandalkan, ini kira-kira apa saja yang bisa dilakukan oleh ibu-ibu anggota KWT atau mungkin masyarakat pada umumnya? Yang pasti mereka harus selalu berinovasi, itu Mas. Di situ di situ titik tumpunya ya, titik poinnya itu mereka harus selalu berinovasi, selalu mengedepankan mutu mutu, kualitas maupun kuantitas secara kontinu ya. Jadi untuk produk kelor ini memang sekarang sedang booming ya, sedang menjual. Tetapi yang pasti itu mereka harus selalu kontinu. Jadi pasar itu, permintaan pasar itu harus selalu setiap hari ready gitu, setiap hari ada ya untuk produknya gitu. Jadi jangan sampai ada permintaan dari luar kita nggak ready gitu ya, seperti itu. Jadi kontinuitasnya itu dan kualitasnya itu harus selalu kita jaga. Baik, berarti dua hal itu, kontinuitas atau keberlanjutan dan juga kualitasnya. Jangan sampai ketika pasar minta, demand-nya atau permintaannya tinggi, ternyata tiba-tiba nggak ada begitu ya. Betul, oke. Lalu berbicara tentang semangat ibu-ibu dan juga anggota KWT Ngudi Rejeki, seperti apa Bu Fibri? Mereka tetap semangat ya, meskipun kemarin itu pandemi memang betul. Sekarang pandemi kemarin itu memang sempat down ya, kita sempat berkurang ya untuk demand-nya gitu ya. Tetapi mereka tetap selalu menjaga kontinu itu ya, meskipun sedikit Mas, permintaannya sedikit, tapi mereka tetap berproduksi ya. Seperti itu, berproduksi dan selalu berinovasi. Masih tetap jalan sampai sekarang, mereka masih tetap jalan, masih tetap semangat. Baik, berarti ibu-ibu ini semangat untuk mengembangkan produk olahan kelor ini sendiri ya, walaupun ditempa pandemi, kemudian juga 1,5 tahun sempat drop juga tadi disebutkan begitu. Baik, Ibu Fibri, karena di Teknotani itu bukan Teknotani namanya kalau tidak ada sertifikat, jadi ini ada mungkin bisa juga disebut sebagai kenang-kenangan untuk Bu Fibri sebagai bukti bahwa Ibu Fibri ini sudah menjadi narasumber inspiratif di Teknotani. Monggo diterima. Ya, terima kasih. Mitra Tekno, inilah akhir dari jumpa kita di Teknotani episode kali ini. Jangan lupa Anda dapat mengirimkan saran dan komentar ke tim redaksi Teknotani TVRI Jogja melalui WhatsApp di nomor 0817261681. Jangan lupa juga Teknotani akan selalu hadir menyajikan topik-topik menarik untuk Anda, Mitra Tekno. Setelah ini, sebelum berpisah, akan ada segmen tips khusus untuk Anda. Saya Aryo Bagus pamit, Teknotani inspiratif, edukatif, aplikatif. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tip untuk melakukan pengolahan pangan, 1, diginis. Jadi semua barang yang mau dipakai itu kita steril dulu, kita bersihkan dulu, kita cuci dulu. Kemudian kebersihan juga dari pangan yang kita olah, kita cuci sebersih mungkin. Kemudian keamanan kita mengolahnya kita harus memakai sarung tangan. Kemudian juga tidak ada barang atau klip yang ada di makanan itu. Kemudian kita tidak boleh memakai
perhiasan, misalnya cincin, kemudian gelang, kalung, atau yang tidak pakai hijab itu subang, anting-anting, kemudian jam tangan. Jadi kita tangan keadaan bersih. Kemudian pengemasan kita setelah pangan kita olah sudah jadi itu kita kemas, kita packaging sebaik mungkin supaya konsumen itu tertarik pada makanan kita. Teknotani, inspiratif, edukatif, aplikatif. Yeay!